Bapak sekalian, ternyata dalam mulut kita itu ada banyak bangunan anatomi ya, ada banyak organ. Yang pertama adalah gigi. Gigi itu bagian terkeras dari tubuh kita, sehingga kalau ada korban kebakaran atau korban kecelakaan pesawat yang terbakar semua, gigi itu masih utuh ya. Jadi bagian lain udah gosong, gigi itu masih utuh, sehingga bisa dilakukan menjadi patokan untuk identifikasi postmortem ya, untuk identifikasi ini Pak siapa atau Ibu siapa, dilihat semata suatu hidup ini ada gingsulnya, dicek gingsulnya masih ada giginya, nah, itu bisa dicocokkan. Atau yang bersangkutan pernah periksa gigi, mungkin ada catatan rekam medisnya, itu bisa dicocokkan. Jadi gigi itu kelebihannya itu ya, organ tubuh yang paling keras, bahkan tingkat kekerasannya itu sebetulnya kalau dihitung-hitung dari penelitian lebih keras dari baja ya, tingkat kekerasannya. Tapi gigi meskipun keras, dia mudah larut oleh asam. Jadi meskipun keras tapi ada tambahannya juga ya. Kalau misalkan ada asam dari bakteri atau dari makanan yang berkontak dengan gigi terlalu lama, maka mineral yang mengeraskan gigi itu bisa terlarut, lama-lama gigi jadi lunak, kemudian bisa jadi berlubang. Kemudian di dalam gigi itu ada pembuluh darah dan ada syarafnya. Jadi gigi itu meskipun keras, tapi di dalamnya itu ada pulpanya, ada bagian yang lunaknya, ada syarafnya. Nah, dan saraf gigi itu terhubung ke saraf kita juga melalui saraf-saraf tepi. Pembuluh darahnya juga terhubung, jadi pembuluh darah dalam gigi juga nanti akan tersambung ke bagian tubuh yang lainnya ya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau ada infeksi di gigi itu kumannya bisa juga terbawa oleh pembuluh darah, bisa menyebar ke organ yang lain. Karena ada penelitian kuman di gigi bisa sampai ke jantung. Jadi dari sakit gigi yang berlubang, gigi berlubang, kalau sudah sampai ke pembuluh darah gigi di tengah itu bisa kumannya bisa ikut mengalir aliran darah, bisa sampai juga ke jantung, ke ginjal juga bisa, ke otak juga ada juga kasusnya sampai. Jadi sangat penting sekali ya. Kemudian dalam gigi kita ada jumlahnya ada 32 nih Bapak Ibu. Kemudian berapa tuh minimal jumlah gigi yang harus ada biar kita bisa makan dengan enak? Ternyata jumlahnya di dalam ini adalah 20 gigi. Jadi minimal kita itu kalau giginya hilang, paling enggak kalau masih ada 20 gigi itu jumlah minimal gigi yang masih ada biar kita bisa makan dengan enak ya. Jadi kualitas hidupnya masih tetap bagus, itu minimal 20 jumlahnya. Nah nanti monggo Bapak Ibu bisa dihitung sendiri ya. Wah, itu gara-gara ini kalau yang tinggal sedikit ya berarti daharnya udah berbeda ya, udah nggak bisa makan daging lagi ya. Makanya kerupuk diemut, nah itu bisa, atau bubur ya. Tapi ya ada juga yang di terus nih kok bisa makan kerupuk kok, bisa juga, ada yang bisa ya. Gigi palsu, nah itu juga sampai sana ya. Jadi itu yang pertama adalah gigi 32 jumlahnya. Kemudian Allah memberikan gigi kita itu fungsinya yang pertama untuk mengunyah ya, melumatkan makanan. Jadi dengan gigi yang lengkap dan berfungsi dengan baik, insya Allah makanan-makanan yang kita makan bisa dicerna dengan bagus, sehingga saripati makanan bisa kita serap dengan baik juga. Jadi perlu gigi yang sehat. Yang kedua, gigi berfungsi untuk fungsi fonasi atau mengucapkan kata-kata dengan jelas. Bapak Ibu, kalau yang belajar tahsin pasti bersama ada huruf-huruf yang makrosnya itu dari pertemuan bibir dengan gigi, misalkan ya, huruf fa, huruf to, ya, huruf ta, misalkan. Nah, bayangkan aja kalau ada seorang imam gigi depannya hilang, nah itu pasti udah fasihahnya tuh sudah berkurang ya, fasihnya ya. Bahkan pernah ada seorang yang bertanya pada saya, berapa bikin gigi di ruang tuh, saya ngajari tahsin ke anak saya itu nggak bisa keluar jelas karena gigi saya hilang. Jadi memang betul-betul Allah tuh berikan gigi, memang fungsinya tidak hanya untuk fonasi ya, untuk mengucapkan kata-kata artikulasi dengan jelas. Yang ketiga, gigi fungsinya untuk proteksi, untuk melindungi jaringan lain di rongga mulut. Jadi kalau gigi itu masih ada, dia bisa menjaga keutuhan gusi.
gusinya masih tetap bagus kalau giginya masih ada. Kalau giginya udah hilang, gigi dan tulang bisa menyusut lama-lama, bisa kempes nih, bisa turun nih. Makanya kalau kita bersani, bapak ibu kita atau semasa kita yang udah sepuh, giginya udah hilang, biasanya kita terlihat agak kempot ya, atau makin lama makin kecil rahannya, karena giginya udah hilang, otomatis rahannya, gusinya juga akan menyusut. Yang keempat, Allah memberikan kita gigi untuk fungsi estetika, untuk keindahan dan identitas. Jadi kita tersenyum itu, gigi itu memberikan kelengkapan keindahan ya, atau dan identitas. Jadi wah kayak senyumnya pada bungsuli itu khasnya dia berarti, atau kayak bungsuli senyumnya atau rembang itu identitasnya itu antara fungsi-fungsi gigi. Nah selain gigi, di mulut kita ada lidah ya. Lidah ini juga sangat luar biasa. Allah memberikan lidah itu adalah, lidah itu otot, semuanya otot ya, otot. Kemudian bagian luarnya dilapisi oleh epitel atau mukosa yang memiliki kuncung pengecap sehingga bisa merasakan rasa-rasa manis, pahit, ya, kecut dan sebagainya bisa merasakan. Nah, kemudian juga lidah ini juga berfungsi untuk membantu meletakkan makanan ketika kita mengunyah dan membantu menelannya. Jadi pernah suatu ketika ada pasien waktu kami sedang koas itu, beliau terdiagnosis ada kanker lidah ya, dan lidahnya terpaksa diamputasi. Jadi lidah nggak ada. Lidah juga penting untuk berbicara ya, untuk artikulasi juga, sehingga ketika sudah lidahnya sudah nggak ada, nelan itu susah, berbicara susah, minumnya atau makannya cuma bisa pakai selang yang langsung ke lambung, ke kerongkongannya. Jadi dan tidak lama setelah itu ya beliau kembali pada Allah di pundut gitu, karena memang lidah itu penting sekali ya. Lidahnya nggak ada, nggak bisa nelan. Bahkan ada sariawan di lidah, itu kita mau ngomong juga susah ya. Kok berapa sentuh kan, wah sariawan ternyata ya. Jadi mau ngomong susah, mau ngaji juga kadang nggak nyaman ya, ada sariawan gede di lidah karena kecopot misalkan, itu juga yang sangat menyiksa ya. Jadi ada gangguan pada fisik mulut kita itu berefek pada bagaimana kita beribadah ya. Jadi kita ngaji, mengucapkan takbir, kalau ada sariawan di bibir, di lidah, pasti sangat menderita sekali. Lalu selain itu di mulutnya juga ada gusi, ada pipi, juga ada kelenjar-kelenjar air liur ya, kelenjar-kelenjar yang menghasilkan air liur untuk melumasi mulut kita supaya tetap basah, kemudian juga membantu menelan. Dan dalam air liur itu juga ada banyak enzim-enzim atau protein-protein yang membantu mencerna makanan dan untuk membantu melindungi tubuh kita dari bakteri-bakteri dan virus-virus. Di dalam, kayak dulu ada kisah ya, Rasulullah pernah mengobati dengan ludahnya Rasulullah ya, atau Rasulullah waktu itu saat di ini ya, bersama dengan Abu Bakar di Gua Sur, Abu Bakar digigit oleh kalajengking atau oleh ular begitu. Kemudian Rasulullah mengobati dengan riwayatnya dengan air ludah Rasulullah gitu. Karena memang ternyata di dalam air ludah itu ada banyak enzim-enzim dan protein yang bisa melindungi kita dari kuman-kuman dan virus-virus gitu. Nah sekarang kita masuk ke materinya nih, untuk yang materi medisnya. Yang pertama ini yang dasar dulu ya Bapak Ibu, mengenai plak dan kalkulus. Nah ini karena sangat penting banget, ini Bapak Ibu harus sadar dan sangat penting sekali ya, plak dan kalkulus di dalam organ mulut. Karena ini yang keroknya permasalahan di mulut itu plak dan kalkulus ya. Kalkulus itu karang gigi, ini bukan kalkulus di IPA itu kan juga ada kalkulus ya, tapi ini maksudnya kalkulus itu karang gigi. Jadi dalam mulut kita itu ada namanya plak gigi. Plak gigi itu adalah lapisan kuman yang menempel di gigi dan juga di bagian mulut kita yang lain. Jadi sebetulnya menempelnya tidak cuma di gigi aja, tapi juga menempel di gusi, di langit-langit, di lidah, itu juga tertempel oleh lapisan plak juga. Tetapi kalau bagian rongga mulut selain gigi itu mengalami pengelupasan yang cepat ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kulit kita kan selalu berganti ya, nah lama-lama kan kulitnya kan
kulit itu lapisannya ada banyak, ada berbagai stratum, ada lapisan kulit itu ada banyak. Kemudian lapisan kulit terluar itu selalu kelotok. Itu berlaku di kulit kita yang luar maupun di rongga mulut. Jadi di rongga mulut itu juga lapisan gusi, kemudian bagian dalam mulut, langit-langit itu kan ada lapisan mukosanya atau kulitnya itu. Nah itu juga selalu mengelupas. Nah kalau kuman-kuman menempel di mukosa rongga mulut, maka Allah memberikan perlindungan pada kita berupa mekanisme pengelupasan mukosa, sehingga kuman yang menempel di luar itu akan otomatis saat kulit kita berganti akan lepas dan tertelan, nanti dicerna oleh enzim-enzim di dalam lambungnya. Jadi plak yang menempel di gusi, di langit-langit di lidah itu bisa hilang sendiri karena kulit mukosa rongga mulut ada mekanisme diskomasi atau melungsumi sendiri. Tetapi kalau plak yang menempel di gigi tidak bisa hilang. Gigi itu jaringan keras, tidak ada mekanisme pergantian kulit. Kalau gigi itu jaringan keras seperti apa, nggak ada pergantian lapisan gigi ya. Jadi gigi itu ya seperti ini terus. Kalau misalkan apa berlubang ya dia bakal lubang, tidak ada mekanisme bisa memulihkan diri sendiri gitu. Kalau bagian terluar gigi tidak bisa seperti itu. Jadi kalau plak yang nempel di gigi itu semakin lama semakin tebal kalau kita tidak membersihkannya. Maka itulah mengapa Rasulullah menganjurkan nyikat gigi itu setiap hari harus nyikat gigi ya. Kalau Rasulullah sebelum sholat ya, sebelum wudu, sebelum baca Al-Quran itu juga beliau menyikat gigi karena menentukan ayat Allah dengan mulut yang bersih dan tidak ada bau mulut yang seperti itu. Dan plak gigi ini terbentuk terus-menerus Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita sudah gosok gigi, kemudian nanti kita makan lagi, itu nanti terbentuk plak lagi. Jadi beberapa menit setelahnya akan tumbuh terus gitu. Nah karena dia tumbuh terus, kita harus nyikat giginya itu biasanya setiap hari gitu. Kalau kita menabung plak ya, aku tak sih katanya tak seminggu bisa mulai ngeliat pasta gigi ya, misalkan ya. Nah itu nanti ya tambah kandel gitu biasanya, giginya itu tambah kandel, ababnya juga sangat dahsyat gitu ya baunya. Dan biasanya pasti ada radang gusi kalau sudah banyak deh. Nah ini plak ganggang bulus itu paling banyak di leher gigi atau bagian gigi yang dekat dengan gusi, itu biasanya banyak ya. Dan kalau dilihat pakai mikroskop itu di situ banyak sekali bakteri-bakterinya, bisa jutaan bakteri. Kalau macamnya ada 300.000 spesies bakteri, tapi jumlahnya bisa banyak sekali ya. Dan rongga mulut itu adalah tempat di tubuh kita yang bakterinya paling banyak kedua setelah usus. Jadi tubuh kita itu banyak bakterinya di Ibu sekalian. Yang paling banyak pertama itu di usus kita, itu bakterinya banyak banget. Ada bakteri yang baik, probiotik, ada bakteri yang sekedar menumpang hidup aja, komensal, ada juga bakteri yang patogen yang bisa menimbulkan penyakit. Nah setelah usus yang paling banyak bakterinya itu di rongga mulut, itu banyak banget bakteri-bakterinya ya. Nah ini plak adalah lapisan tipis atau transparan yang merupakan kumpulan dari mikroba, kuman-kuman yang menempel permukaan gigi yang tidak dibersihkan. Jadi plak itu pada awal pembentukannya tidak kelihatan Bapak Ibu sekalian, karena dia sifatnya tembus pandang, buatan ketinggalan, buatan ketok. Kalau kami mau melihat plak harus kami cat dulu. Ada bahan khusus buat ngecat plak gigi, nanti kita oleskan ke gigi pasien, nanti kemudian berkumur, nanti kelihatan warnanya merah-merah itu. Wah ini ada plaknya nih. Kalau setelah dicat nggak ada warna merahnya, berarti nggak ada plaknya atau sangat minimal plaknya. Jadi plak ini pada awal pembentukannya tidak terlihat. Makanya kadang kita merasa itu resek kok, rasa sikatan baik buka baik. Nah itu padahal kalau dicat pakai bahan pengecat plak itu bisa jadi ada plaknya, tapi mungkin belum kelihatan karena masih awal ya. Kalau udah seminggu nanti biasanya udah mulai warna-warna kayak kuning-kuning atau putih-putihnya mulai kelihatan gitu. Nah kalau karang gigi adalah plak yang sudah mengerak. Nah kalau udah jadi karang gigi itu sudah keras seperti batu ya, katakan seperti batu ya. Nah ibu-ibu sekalian, kalau tubuh Bapak
merenung ya, tubuh kita itu ternyata bisa menghasilkan deposit atau endapan yang seperti batu ya. Itu ada di banyak organ. Di ginjal ada batu ginjal ya, empedu ada batu empedu. Kemudian ada batu kandung kemih, batu kandung saluran kencing dan sebagainya. Di mulut itu juga ada, namanya karang gigi ini, batu karang gigi. Kemudian ada juga batu yang kedua, batu kelenjar air liur atau sialit. Kemudian ada yang batu ketiga adalah tonsil atau batu di amandel. Itu juga kadang ada batunya juga. Tonsilit, sialit sama dental kalkun ini batu-batu yang ada di mulut kita, di rongga mulut dan orofaring. Nah, ibu sekalian, kalau kita telat nyikat gigi, itu telat itu bisa mengeras ya. Mengapa bisa keras? Karena ada dalam air liur kita itu ada mineral kalsium. Jadi dalam tubuh kita itu ada kalsium ya, kalsium yang larut di dalam air liur. Di dalam air liur kita juga ada kalsium, ada fosfat, ada strontium. Nah itu endapan kalsium itu lama-lama bisa mengeras atau menimbulkan kalsifikasi sehingga terbentuk kerak gigi atau karang gigi. Nah, ibu-ibu dan bapak sekalian, pelak gigi ini masih bisa disikat. Tapi kalau sudah jadi karang gigi itu disikat nggak bisa hilang. Sudah keras, dia harus dibersihkan pakai alat khusus ya, atau dokter gigi atau perawat gigi itu pakai alat khusus namanya scaler ya. Jadi dibersihkan kerak giginya, baru bisa lepas-lepas seperti kayak batu-batu kecil-kecil, warnanya ada yang kuning, ada yang kecoklatan, itu tergantung pewarnaan dari makanan yang bisa kita makan. Nah, ibu dan bapak sekalian, karang gigi ini berbahaya ya. Jadi berbahayanya kenapa? Karena karang gigi ini ada yang sifatnya tumbuh ke dalam gusi atau subgingiva. Jadi karang gigi itu ada yang sifatnya tumbuh ke dalam gusi, ada yang di atas gusi. Bentar, ini sebelum ke sana saya akan cerita dulu mengenai bagaimana plak dan gulus bisa terbentuk ya. Yang pertama, kalau kita setelah makan kemudian tidak dibersihkan, maka plak itu akan terbentuk dengan cepat dan sisa makanan itu akan memberikan makanan bagi bakteri-bakteri dalam plak untuk tumbuh dengan cepat. Lalu kalau sebelum tidur kita nggak gosok gigi, nah itu bakteri itu pas kita tidur, bakteri itu aktivitasnya meningkat. Jadi pas kita tidur itu bakteri itu semakin cepat berkembang ya, karena pas kita tidur nggak ada saliva, karena kan pas kita tidur tidak ada air liur yang keluar, sehingga bakteri bisa makin merajalela gitu. Nah kalau kita tidur kok belum gosok gigi, artinya kita tidur masih ada sisa makanan di mulut kita. Nah itu kita sama aja kita menyediakan makanan buat bakteri di mulut kita buat tumbuh ya. Jadinya bisa makin banyak plaknya. Nah ini kalau makanan kita sebelum tidur tidak gosok gigi atau setelah makan tidak menyikat gigi, sisa makanannya bisa dimanfaatkan bakteri untuk bermetabolisme, kemudian membentuk plak. Dan plak kalau terlalu lama dibiarkan bisa mengalami pengerasan menjadi karang gigi gitu. Nah ini tadi yang saya sampaikan nih, plak itu awalnya tidak terlihat, hanya terlihat ketika dicat dengan bahan khusus ya, cairan dissolving solution. Nah ini baru kelihatan. Setelah diwarnai ternyata di bagian tengah gigi nih, itu ibu sekalian warnanya merah-merah nih. Nah itu berarti plaknya banyak di daerah antara pertemuan gigi, di sela-sela gigi itu banyak plaknya di situ. Yang bawah juga sama nih. Ini contoh, ini banyak plaknya di sini. Ini saya letak pointer saya. Nah, ini area yang contoh ada plaknya yang merah-merah di sini, ibu sekalian. Ini dari luar ketoknya bersih, ibu. Wah, ketoknya bersih ya, wes. Untungnya rapi, bareng dicat. Wah, konangan itu ada plaknya ternyata di sini bawah ini ada plaknya, di sini ada plaknya, di sini ada plaknya. Tapi yang di tengah-tengah bersih ya. Memang gigi itu bagian depan itu cembung dan sering gesek-gesek dengan bibir sehingga terjadi pembersihan alami. Jadi bagian gigi yang paling cembung itu cenderung bersih karena sering bergesekan dengan bibir kita, dengan pipi, sehingga lebih bersih. Tapi bagian yang dekat gusi itu
celaknya numpuk di situ karena tidak terjangkau oleh gesekan-gesekan oleh tubuh bagian bibir ataupun pipi itu atau self flexing.